Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim tazkiyatun nafas yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada segenap pengurus takmir Musalla Az-Zaitun yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu dari sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita dan kita rasakan pada pagi hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan 1445 Hijriah. Semoga seluruh amalan-amalan ketaatan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, baik amalan yang sifatnya wajib maupun yang sunnah, semoga semuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini tidak seperti biasanya. Hari ini kita berada di Kamis pekan yang ketiga pagi, yang biasanya kita berada di jadwal rutin kita adalah di Rabu pekan kedua ba'da asar. Baik, kita akan melanjutkan materi kita. Kita masih membahas kitab Al-Adabul Mufrad. Kitab yang ditulis oleh Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Ju'fi rahimahullah, yang disingkat nama beliau adalah Imam Bukhari. Baik, kita terakhir pada bulan yang lalu, Februari, ibu-ibu sekalian, pertemuan kita itu sudah masuk pada hadis nomor 2. Jadi di bab yang pertama ini ada 3 dalil. Ada 3 dalil. Dalil yang pertama firman Allah, suratnya surat Al-Ahqaf, ayatnya ayat 15. Ya, itu ya. Terus dalil yang kedua, hadis nomor 1. Ya, hadis nomor 1. Hadis yang di dalamnya berisi tentang amalan apa yang paling utama di sisi Allah. Nabi menyebut sholat pada waktunya. Lalu ditanya lagi, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Lalu Nabi menyebut birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Lalu Nabi ditanya lagi, apa lagi? Lalu Nabi menjawab yang terakhir,
Al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Baik, hadis itu sudah kita tuntaskan. Dalil kedua sudah kita tuntaskan. Ya. Lalu kemudian kita pada bulan yang lalu masuk pada hadis yang kedua. Berarti dalil ketiga. Karena ada 3 dalil. Quran 1, hadisnya 2. Intinya tentang birrul walidain. Hadis yang nomor 2 ini berbicara, riwayatnya riwayat, yaitu disebutkan dalam riwayat Bukhari. Nah, mohon maaf. Dalam riwayat Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomor berapa? 2501. Gitu ya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridhar rabbi fi ridhal walid wa sakhatur rabbi fi sakhatil walid. Keridhaan Allah itu tergantung pada keridhaan orang tua. Betul itu? Betul ya, itu yang kita bahas bulan yang lalu. Dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan kedua orang tua. Ya. Itu kalau tidak salah Februari tanggal 9 itu. Ya. Oh 7 ya, 7 Februari, betul. 7 Februari tentang ridhonya Allah bergantung dengan ridho orang tua, murkanya Allah bergantung pada murka orang tua. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Menurut catatan saya, bulan yang lalu sudah 2 pelajaran yang sudah kita tulis, kita sampaikan. Betul ya? Pelajaran yang pertama adalah hadis ini menjelaskan tentang betapa dahsyatnya efek keridhaan dan kemarahan orang tua kepada anaknya. Ya, efeknya besar. Betapa banyak anak-anak yang membuat orang tuanya menjadi marah. Orang tuanya menjadi murka. Orang tuanya menjadi tidak ridho. Entah itu marahnya marah di lisan atau mungkin karena lisan anak atau mungkin perbuatannya anak ya, sehingga orang tuanya itu menjadi marah, tidak ridho. Dan ibu-ibu harus tahu bahwasannya jika orang tua itu sudah marah, tidak ridho, maka Allah juga marah, tidak ridho. Dan kalau Allah sudah marah, tidak ridho, itu akan berdampak pada sulitnya seluruh urusan anak tersebut. Susah jadinya. Rizkinya, entah pekerjaannya anak itu jadi susah, entah rumah tangganya anak itu jadi nggak karu-karuan, pendidikan anak-anaknya jadi amburadul, ya, sulitnya mencari rizki ya gara-gara dia suka membuat orang tuanya itu marah atau tidak ridho. Makanya pengaruhnya besar. Jangan membuat orang tua itu menjadi marah atau tidak ridho atau murka, ya. Seperti orang tua mengatakan kepada anaknya, mama tidak ridho. Kalau kamu sampai, nah itu kalau anaknya meninggal, maka anak itu tidak akan mendapatkan ridho dari Allah. Sedangkan orang hidup ini butuh ridhonya Allah. Seperti itu. Makanya, atau mungkin orang tuanya berkata, yaitu kepada anaknya, bahwa misalnya mama tidak rela. Ya, atau mama haramkan, gitu ya. Atau misalnya orang tuanya marah besar kepada anaknya, mudah-mudahan kamu ya, gitu ya. Gitu. Jadi ini berarti nyumpai anak, ini nggak boleh. Lah itu akan berimbas pada sulitnya seluruh urusan anak tersebut. Baik, dan ini dalil-dalil pendukungnya waktu itu sudah kami sampaikan. Jadi intinya buat orang tua itu happy. Jangan buat orang tua itu menjadi murka atau marah. Seperti itu. Ya. Sampai ada orang tua itu, mama gak punya anak sudah. Tak anggap mama gak punya anak.
ya. Jadi saking marahnya ini orang tua kepada anaknya, kamu ndak nurut sama mama, wis. Tak anggap mama wis hilang-hilangan anak, wis. Nah, ini berarti marah dia. Lah itu imbasnya besar. Yang kedua, lah ini yang terakhir waktu itu di bulan Februari. Hadis ini menjelaskan tentang betapa besarnya hak orang tua atas anaknya. Waktu itu sudah kami sampaikan beberapa dalil bukti-bukti besarnya hak orang tua. Contohnya seperti kisah 3 orang yang terjebak dalam gua. Nah, itu sudah saya sampaikan. Termasuk cerita tentang bakti, ya, kepada orang tua itu bagian dari jihad. Jadi berbakti kepada orang tua itu bagian dari jihad. Jadi ini menunjukkan betapa besar hak orang tua yang harus dipenuhi oleh anaknya. Sekarang kita masuk pelajaran yang nomor 3, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Apa itu yang ketiga? Marahnya orang tua kepada anak. Nah, marahnya orang tua kepada anak adalah karena disebabkan, nah ini ya, marahnya orang tua kepada anak adalah karena disebabkan anak tersebut tidak menjalankan sesuatu yang diperintahkan oleh orang tua. Nah, sehingga orang tuanya marah. Jadi kamu tidak nurut sama papa ya, kamu tidak nurut sama mama. Ya wis. Ya. Nah, marah, ya. Jadi marahnya orang tua itu kepada anak itu karena disebabkan anak tersebut tidak menjalankan yang diperintahkan oleh orang tua. Dan perintah tersebut tidak melanggar syariat Islam. Nah, ya. Dan perintah tersebut tidak melanggar syariat Islam. Titik, ibu-ibu sekalian. Ya. Titik itu Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Sekarang saya jelaskan. Ya. Jadi Bu, Pak, mohon maaf ini. Kalau perintah orang tua itu justru bertabrakan dengan Al-Quran dan Sunnah, menyelisihi syariat Islam, ya, melanggar aturan Islam, maka tidak boleh ditaati. Nggak boleh. Jadi kalau ada orang tua memerintahkan anaknya, perintahnya itu melanggar syariat Islam, maka anak tidak wajib mentaati. Sebab mentaati orang tua, lihat, perhatikan ya, ingat-ingat ini. Mentaati orang tua, mentaati suami, mentaati pemimpin, ini ya, mentaati guru atau ustadz itu tidak mutlak. Ada syaratnya. Nah, seperti itu ya. Ada syaratnya, jadi bersyarat. Ya. Yang nggak pakai syarat itu kalau mentaati siapa? Allah dan Rasulnya, nggak pakai syarat. Mentaati Allah, mentaati Rasul, biduni syarat, nggak pakai syarat-syaratan. Tapi mentaati suami, ono syaratnya. Mentaati orang tua harus ada syaratnya. Taat kepada ulil amri pemerintah ada syaratnya. Taat kepada, yaitu dalam hal ini adalah orang tua, itu ada syaratnya. Jadi tidak mutlak. Apa syaratnya? Selama perintahnya tidak melanggar syariat, maka boleh ditaati. Tapi kalau melanggar, maka tidak wajib ditaati. Contoh. Ada orang tua berkata kepada anaknya, "Nak, ya ini peninggalannya papamu ini banyak. Nanti kalau mama meninggal, tolong warisan ini kamu bagi rata sama adik-adikmu. Ya, kasihan adikmu yang perempuan kalau harus 2:1. Yang laki 2 bagian, yang perempuan 1 bagian. Kasihan, dibagi rata saja. Bagian roto loh nak, sakno adikmu. Ya, sampai kalau kamu tidak ngikuti berarti kamu tidak mentaati mama. Mama ndak ridho. Ya.
Ternyata setelah orang tuanya meninggal, anaknya tidak mentaati wasiat perintah orang tua. Dia jalankan sesuai aturan Allah. Laki-laki 2 bagian, wanita 1 bagian. Maka anak ini tidak termasuk anak durhaka. Ya. Kenapa? Karena perintah orang tua menyalahi Al-Quran. Ya. Kecuali Bapak Ibu sekalian, kecuali sudah dibagi, laki-laki 2 bagian warisannya, wanita 1 bagian, lalu yang laki-laki berkata, ini loh Dek, bagianku ada sebagian tak kasihkan ke kamu, ini hadiah. Lain soal. Tapi harus tahu angkanya dulu. Dia harus pegang dulu angkanya. Sebab orang itu akan berbeda ketika lihat uang sama tidak lihat uang. Beda. Oh iya, beda. Uang sudah masuk rekening awalnya, tuh nurut. Ya Bu, ya insya Allah. Ya Bu, nanti tak bagi rata. Nanti ya, padahal ini warisannya 10 M ini. Ya, dan dia dapat hitung-hitungan. Dia ngantongi 3-4 M ini. Ngantongi ini. Dia ngantongi ini. Ya sudah. Karena tidak lihat uang. Ya, tidak lihat uang. Seperti itu. Begitu dibagi rata, begitu uang masuk ke rekening, beda alamnya. Gede tiba. Nah, beda. Iya. Makanya dalam hal ini harus syariat dulu yang diterapkan. Ya. Syariat Islam dulu yang diterapkan, yaitu laki-laki 2 bagian. Kau harus tahu dulu angkamu berapa. Ini angkanya. Dan yang wanita ini angkanya. Selesai. Baik. Sudah terima masing-masing. Ini bagianku sedikit kamu tak kasih. Nah, lain soal. Paham ya? Sampai di sini ya? Baik. Termasuk yang melanggar. Misalnya orang tuanya memiliki 3 tempat tinggal. Yang 1 Raya Kertajaya. Yang 1 Raya Kedurus. Ya. Yang 1 lagi Raya Ampel. Misalnya. Ini ya, misalnya. Ini angkanya beda tidak ini? Oh, beda. Nah, Mama kalau nanti meninggal, sing Raya Kertajaya itu untuk gawe adikmu ya. Lah kamu nanti yang Raya Kedurus. Yang nanti ini satunya itu Raya Ampel. Ya. Apakah ini adil? Tidak adil. Melanggar syariat, jelas melanggar syariat. Lah terus gimana? Caranya harus diappraisal, ditaksasi, dinominalkan. Seperti itu. Ya. Raya Kertajaya dijual berapa? Misalnya 20 M. Misal. Yang ini total sekian, baik. Yang laki berapa? Yang laki ada 2, berarti 4. Perempuannya berapa? 1. Maka total, misalnya ini total 30 M dibagi 5. 30 M dibagi 5. Berapa tiap anak itu dapatnya? Yang 1 2 bagian, 1 2 bagian. Yang 1 dapat 1 bagian. Sudah? Lalu sudah ketahuan angkanya. Ternyata dia dapat bagian ini. Dapat bagian. Ya. Misalnya dia dapat bagian yaitu 15 misalnya. 15. Ya. Maka dia boleh berkata, Mas, dia bilang sama saudaranya, yang Kertajaya itu kan laku 20 M. Wis iki ae, duitku 15 ini kamu ya, tak tambahi 5 M yang Kertajaya tak ambil. Enggak apa-apa. Dikasih uang pribadi. Ya, seperti itu. Aku kan dapat 15. Lah rumah itu kan dihargai, ditaksasi 20. Kan berarti aku kurang 5 kalau aku pengen punya rumah itu. Iya. Ya wis ini 15 aku ndak ngambil. Wis ini leburan lagi. Bagian sama nanti adikku satunya. Yang ini tak tambah 5 M. Tapi sertifikat Kertajaya aku yang pegang. Aku yang ambil. Punyaku. Beda. Gak apa-apa. Yang kayak gini. Boleh. Paham ya? Baik. Kita lanjutkan. Jadi hati-hati. Sebab mentaati orang tua ada syaratnya. Mentaati suami ada syarat. Suami memerintahkan istrinya yaitu untuk melepas jilbab, maka nggak boleh ditaati pada saat keluar rumah loh ya. Diperintahkan untuk tidak memakai jilbab. Kan ada suami itu berkata, kamu pakai jilbab seperti ini lebar-lebar ya, kayak Superman kayak gini ya.
seperti ini ubruk-ubruk. Aku nonton ae sumpah aku. Iya. Wis iku gak apa-apa nek pengajian, tapi kamu kalau keluar sama aku, maka aku nggak mau kamu pakai baju seperti ini. Aku maunya kamu yang stylish, kamu yang nggak apa-apa jilbaban, tapi jilbaban Paris, jilbaban yang pendek. Aku nggak seneng lebar-lebar. Terus nanti model-model cadar. Iku nek pengajian nggak apa-apa, tapi nek metu ambek aku, apakah perlu ditaati nggak? Sekalipun ancamannya cerai, ya. Karena Allah dan Rasul harus Anda dahulukan. Saya lebih mentaati Allah yang menciptakan saya dan Allah yang ngasih rezeki sama kamu, Mas. Itu yang lebih tak taati. Itu. Tapi kadang-kadang banyak wanita itu cintanya tidak karena Allah. Cintanya karena manusia. Ibu-ibu pengen tahu? Tak kasih ya. Ini kita ungkap-ungkapan apa adanya ya. Jangan ada dusta di antara kita. Banyak wanita itu ketika disakiti, dizolimi oleh suaminya, lalu dia berkata kepada suaminya, Mas, aku kurang apa, Mas? Mulai di sini. Mulai ya. Aku taat ya wis taat. Aku gak tahu, gak pernah keluar rumah. Iya, taklim ya jarang. Saya memelihara diri sampai saya tidak punya kenalan. Kamu kesukaanmu apa semua ya tak layani, tidak ada. Tapi kenapa kamu sikapmu? Berarti engkau mentaati suami, engkau melayani suami bukan karena suami. Bukti nih aku kurang apa? Dia minta balasan berarti. Kalau dia karena Allah ketika dizalimi suami, maka dia tidak akan kemudian yaitu berontak seperti itu. Ya sudah, mungkin ini jalan saya. Saya harus ridho, harus sabar. Ayo, selama ini mencintainya karena Allah atau karena manusia? Mencari ridho Allah atau ridho manusia? Kalau mencari ridho manusia, siap-siap disakiti. Ya Allah, aku iki lho kurang apa ya? Aku ya ngene. Aku yang ini, iya, aku ngene, aku jadi istri ya sudah taat. Mulai kan, diudal kan, kebaikannya kan berarti karena manusia. Coba kalau karena Allah, ya Allah, saya butuh ridhomu. Sekalipun dia menyakiti saya, urusan dia sama Allah. Urusan saya sebagai istri tetap taat. Karena ini surga saya. Perkara dia dolimi saya, urusan dia sama engkau ya Allah. Engkau maha adil. Selesai. Itu karena Allah. Tapi kalau karena suami, karena manusia, kurang opo aku iki. Ambek ngene. Nah, ya, apalagi suaminya nikah lagi. Wah. Apa kurangnya aku? Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu berarti bukan karena Allah. Coba kalau karena Allah, maka tidak akan seperti itu. Ya, baik. Jadi orang yang suka undat-undat itu, mengungkit-ungkit pemberian, itu biasanya dia tidak karena Allah, tapi karena manusia. Ya, karena dia ingin mendapatkan balasan. Ya, pamrih. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Termasuk ada orang tua berkata kepada anaknya, Mama kurang apa sama kau? Nah, ya, kau minta PS, Mama belikan. Kau minta motor, ya sudah tak turuti. Tapi apa buktinya? Berarti Anda jadi orang tua memenuhi kebutuhan anak ini itu karena ingin mendapatkan. Nah, mestinya harus karena Allah Azza wa Jalla. Ya, lah itu yang susah itu, Bu. Ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Jadi kembali ke materi kita. Jadi mentaati suami ada syaratnya tidak? Ada. Mentaati ulil amri ada syaratnya tidak? Ada, termasuk mentaati orang tua itu tidak mutlak, namun bersyarat. Ya, baik. Sekarang kita akan tunjukkan kepada ibu-ibu sekalian dalil, ya, dua kaidah yang perlu diperhatikan. Nanti tak tunjukkan dalilnya. Siap Mas, dibantu Mas ya. Kitabnya ini Mas. Ya, dua kaidah. Satu, kaidah yang pertama. Ya. Kaidah yang pertama saya bacakan, ini masih pelajaran nomor 3 ya, masih pelajaran nomor 3. Saya akan tunjukkan dua kaidah. Kaidah itu rambu-rambu, dua norma rambu-rambu. Ibarat kita kalau di jalan
itu kan ada rambu-rambunya. S dicoret dilarang berhenti, P dicoret dilarang parkir, lampu merah berhenti. Kan gitu. Lah ini ada rambu-rambunya. Dalam rangka mentaati itu ada rambu-rambunya. Rambu yang pertama, kaidah yang pertama adalah, saya bacakan teks Arabnya dulu, nanti saya terjemahkan. Kaidah yang pertama, hubbullahi wa rasulihi a'zamu. Mencintai Allah dan Rasulnya. Nah ini. Mencintai Allah dan Rasulnya harus lebih besar daripada yang lain. Harus dikedepankan daripada yang lain. Itu kaidah pertama itu. Mencintai Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam harus lebih besar, lebih dikedepankan daripada yang lain. Mana dalilnya? Ya, dalilnya silakan minta tolong Mas dibuka Sahih Muslimnya. Nomornya nomor 35, Mas. Sahih Muslim nomor 35. Itu nomor cetakan terjemahan. Kalau nomor aslinya itu nomor 44. Nomor aslinya. Ini nomor 35. Ayo kita lihat nomor 35. Silakan. Ya, terjemahannya saja. Saya bacakan teks Arabnya. Muslim nomor 35. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Silakan terjemahannya Bapak. Dari Anas bin Malik, katanya Rasulullah SAW bersabda. Ya, RA di sini radhiyallahu an, gitu ya, disingkat itu radhiyallahu an. Silakan Rasulullah SAW bersabda, silakan Bapak. Belum sempurna iman seseorang kamu, ya, sebelum dia mencintaiku, terus melebihi daripada cintanya kepada anak-anaknya, terus kepada bapaknya dan kepada manusia semuanya. Duh, jelas. Ya. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia lebih mencintai aku, melebihi cintanya kepada, yaitu anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Semuanya. Berarti mencintai Allah dan Rasul lebih dikedepankan. Harus lebih besar. Ya, dalilnya tadi. Tidak sempurna iman seseorang ya sampai dia mencintaiku melebihi cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Nah, ya kan? Baik. Jadi Allah dan Rasul harus dikedepankan. Ya, saya tanya sama ibu-ibu, saya tanya, tolong dijawab ya, tolong dijawab. Ya. Ada enggak di masyarakat itu dia lebih ndak enak sama tetangga daripada ndak enak sama Rasul? Ketika dia mendapatkan undangan, ternyata undangan itu adalah untuk acara, tanda kutip, saya nggak sebut ya, saya katakan global aja, tanda kutip, undangan itu tidak ada contoh dari Nabi, bahkan Nabi melarang keras, nggak boleh. Saya nggak sebutkan ya undangan itu. Lalu kemudian ada di antara kaum muslimin, dia mengatakan, saya kalau tidak datang itu tidak enak Pak Ustaz. Sebab yang ngadakan itu tetangga dekat. Ya, makanya saya tetap datang meskipun saya tidak ikut zikir, nggak ikut berdoa, jadi diam aja saya. Yang penting ngetok gitu loh, setor wajah. Ada enggak yang model gini? Berarti dia lebih mencintai, lihat tadi, lebih mencintai manusia daripada Allah dan Rasul. Lah terus Ustaz, ya jangan datang. Lah terus gimana lah wong tetangga? Anda boleh datang sebelum acara. Atau setelah ada acara tuntas, besoknya entah 2 hari lagi, Anda datang. Boleh, silakan. Gak apa-apa ini. Ya, Anda datang sebelumnya seperti itu, atau sesudah acara sekian lama baru Anda datang, boleh, nggak apa-apa. Ketika ditanya, loh, kemarin acara saya itu nanti, atau acara saya baru kemarin, kok datang sekarang? Kemarin panjenengan sudah nerima undangan saya sudah nerima. Loh, kenapa? Keluar kota, lagi keluar? Enggak, saya enggak keluar kota. Loh,
Anu tak ada kesibukan. Enggak, saya ada di rumah. Loh kok enggak datang? Ya, kan enak sama warga yang lainnya. Saya sungkan sama Rasulullah. Ayo. Bisa. Ya, ya. Bisanya bisa, ya. Bisa cuma di lisan. Bapak Ibu sekalian, saya sungkan sama Rasulullah. Ya. Nanti kalau di akhirat ketemu Nabi SAW, lalu Nabi tanya, bukankah ini aku larang, kenapa kamu kerjakan? Terus saya mau menjawab apa? Lu kenapa kok sungkan sama Rasulullah? Ya karena acara yang seperti itu tidak diajarkan oleh Nabi. Selesai. Jangan ngomong bid'ah, jangan. Nggak usah ngomong bid'ah. Tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebab kalau kita ngomong bid'ah, anti dia. Cukup aja kita katakan tidak diajarkan oleh Rasulullah. Oh gitu, lu enak itu. Padahal nggak diajarkan sama Nabi itu apa? Gitu ya. Itu aja, cari yang halus saja. Nah, ya, kita lanjutkan. Berarti, ya, perkara dia lu berarti itu bid'ah. Saya tidak mengatakan itu, Anda yang mengatakan sendiri. Yang jelas ini nggak ada tuntunan dari Nabi. Selesai. Ya. Bisa ya kira-kira ya? Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, betapapun cinta kita kepada orang tua atau suami, betapapun besarnya bakti kita kepada orang tua atau suami, tidak boleh melebihi cinta dan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Nggak boleh. Nggak boleh, ya. Cinta dan taat kepada Allah dan Rasulnya harus lebih besar dari yang lain. Sehingga tidak boleh kita dalam berbakti kepada orang tua atau suami malah melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah dan Rasulnya. Sallallahu alaihi wasallam. Nggak boleh. Ya, baik. Sekarang kan ada wanita itu nurut aja. Loh, kenapa ibu kok malah melakukan itu? Isi apa Ustaz, saya nurut aja, wis perkara dosa biar dia yang ngambil dosanya. Saya itu diperintah. Nanti kalau tidak dilakukan saya tidak taat. Ya, katanya istri harus taat. Lah ini belum taklim. Taat itu dalam, yaitu apa ini? Dalam kebaikan. Lah ini sekarang kaidah nomor 2, rambu nomor 2. Rambu nomor 2. Innama ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Perkara yang baik. Nggak boleh mentaati itu dalam perkara yang nggak baik, nggak boleh. Jadi kalau nomor 1 tadi rambunya Allah dan Rasul lebih dikedepankan, didulukan. Yang nomor 2, mentaati pemimpin, mentaati suami, mentaati orang tua. Itu dalam perkara yang ma'ruf, yang baik. Ya. Dalam perkara yang ma'ruf, yang baik. Mana dalilnya? Minta tolong dibantu lagi Sahih Muslimnya, agak jauh nyarinya. Sahih Muslim nomor 1807. 1807. Nah, ya. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, 1807. Kita dengarkan, ya. Sahih Muslim 1807. Silakan. Ya, dibaca. Ali bin Abi Thalib. Ya. Ya. Katanya pada suatu ketika Ya. Rasulullah SAW mengirim sepasukan tentara ke medan perang. Jadi perhatikan ceritanya baik-baik. Rasulullah SAW mengirim pasukan ke medan peperangan. Lanjut teruskan. Dan mengangkat seorang laki-laki menjadi komandan mereka. Nah, dan Nabi mengangkat seorang laki-laki jadi komandan. Berarti pemimpin ini. Komandan ini. Lanjut, silakan. Sampai di suatu tempat. Nah, ternyata Sang komandan menyalakan api unggun. terus. Dan memerintahkan anak buahnya melompat ke dalam api unggun tersebut. Loh, bayangkan. Si komandan yang ditunjuk oleh Nabi ini, pemimpin perang ini, itu menyalakan api unggun, api sudah berkobar, lalu si komandan ini berkata kepada anak buahnya, silakan kalian masuk ke dalam api itu. Loh. Ya, ini pemimpin ini.
silakan kalian masuk ke dalam api itu. Ya, aku perintahkan, kalian harus taat sama pemimpin kalian. Wih, lanjut teruskan, apa yang terjadi? Sebagian anak buahnya telah siap hendak melompat ke dalam api. Sebagian anak buah hampir sudah siap-siap mau melompat ini. Karena menurut mereka, loh ini pemimpin saya. Yang namanya pemimpin harus ditaati. Lanjut teruskan. Tetapi yang lain berkata, Apa katanya? kita harus lari dari api itu. Kita harus lari nih, nggak bener ini perintahnya. Lanjut. Peristiwa itu mereka laporkan kepada Rasulullah SAW. Baik, Nabi masih hidup ini. Lanjut, setelah dilaporkan. Maka beliau bersabda, Nah ini poinnya, silakan Bapak. seandainya kamu melompat ke dalam api itu, Andai kata kalian nekat masuk ke dalam api itu, maka kamu akan senantiasa berada di dalamnya hingga hari kiamat nanti. kamu akan berada di dalam api itu sampai kiamat. Mendapatkan azab sampai kiamat. Bunuh diri berarti kan? Lanjut teruskan. Kemudian beliau berkata pula kepada yang lain dengan lemah lembut, Nah ini apa sabda Nabi? tidak wajib taat terhadap perintah untuk mendurhakai Allah. Iya. Terus innama ta'atu fil ma'ruf. Lanjutkan. Taat itu hanya wajib dalam rangka menegakkan kebajikan. Nah, taat itu dalam rangka kebaikan, bukan kemaksiatan. Nah, itu ya, bukan dalam, yaitu perbuatan dosa. Jadi kalau ada orang tua memerintahkan anaknya melakukan pelanggaran syariat, maka tidak harus taat. Tidak boleh ditaati. Tidak boleh ditaati. Termasuk berarti saya tidak masuk anak durhaka, Ustaz. Enggak. Karena Anda mendahulukan Allah dan Rasul, dan perintahnya ini bukan perintah yang baik. Contohnya, mohon maaf ini, anaknya disuruh oleh orang tuanya untuk beli rokok. Tolong Abi belikan rokok, Papa belikan rokok. Ya. Maka sang anak berkata, boleh menolak dengan baik. Maaf Abi, Papa, rokok ini hukumnya haram. Ya. Haram buat kamu, tapi buat Papa tidak haram. Belikan, ini perintah orang tua. Yang nurut sama orang tua. Ya. Itu ya, ditekan kan? Maka tidak boleh ditaati. Sekalipun orang tua itu marah, Ustaz, murka nyumpai saya, oh memang anak kurang ajar, anak durhaka. Nggak apa-apa, nggak pengaruh. Karena Anda lebih mendahulukan Allah dan Rasul, dan perintahnya menyelisih syariat. Anaknya disuruh oleh orang tuanya masang porkas SDSB. Dulu. Ya, sekarang sudah tidak ada ya. Itu. Baik. Kita lanjutkan, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi saya mau tanya kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, saya mau tanya. Kaum muslimin itu wajib enggak bayar pajak? Wajib enggak bayar pajak? Enggak wajib. Wajibnya bayar apa? Betul, zakat. Tetapi oleh pemerintah kita, karena negeri ini bukan berhukum Al-Quran dan Sunnah, maka kita diwajibkan membayar pajak. Betul atau tidak? Baik. Bapak Ibu sekalian, apa saja yang tidak kena pajak? Semuanya, kayak pajak kendaraan bermotor, pajak bumi bangunan, semuanya ada pajaknya. Betul ya? Dan itu harus kita keluarkan. Ya. Berarti Ustadz, ya apa ini? Ya. Berarti harus taat. Ya. Ini namanya mentaati kedzaliman yang harus kita taati. Kedzaliman yang harus kita taati, dosanya mereka yang nanggung. Karena apa? Karena kita tinggal bukan di negeri yang memakai hukum Quran dan Sunnah. Seperti itu. Sehingga ini kedzaliman yang harus ditaati. Saya mau tanya, BPJS. BPJS itu kalau telat ada dendanya tidak? Ada. BPJS itu mirip enggak dengan asuransi? Hukum asuransi itu haram atau halal? Atau mungkin syubhat? Haram jelas, atau bisa minimal kita katakan syubhat. Meragukan, dan ini jelas haram. Jelas ini, nggak boleh. Baik. Tetapi kita diwajibkan untuk ikut misalnya. Program pemerintah, mau tidak mau harus ikut. Ya, seperti itu. Maka ya tetap ikut.
Ya, sebab ini kezaliman yang harus kita taati. Seperti itu. Sebagaimana kebajikan pemerintah ulil amri, sembako semua pada mahal. Beras mahal, semuanya mahal. Ya, ya harus taati. Taati. Urusan dia berbuat zalim kepada rakyat, urusan dia sama Allah Azza wa Jalla. Urusan kita rakyat suruh taat. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taati Rasul dan ulil amri di antara kalian. Nah, seperti itu ya. Bisa difahami sampai di sini? Baik. Jadi kita tidak perlu memberontak terus turun ke jalan, nggak usah. Ya, sudah doakan saja yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita akan tambahkan lagi masih pelajaran yang nomor 3. Pelajaran yang nomor 3. Boleh Bapak Ibu tulis ya. Beberapa perkara yang tidak termasuk kategori durhaka kepada orang tua. Nah, ini ya. Beberapa perkara yang tidak termasuk kategori durhaka kepada orang tua. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau melakukan beberapa perkara ini sebagai anak, maka Bapak Ibu nggak masuk kategori anak yang kurang ajar, anak durhaka. Enggak. Perkara apa itu Ustadz? Yang nggak masuk kategori durhaka kepada orang tua. 1. Yang pertama ini. Yang pertama. Tidak mentaati orang tua ketika diperintahkan maksiat. Ini nggak masuk durhaka. Nggak masuk durhaka. Tidak termasuk anak durhaka. Ya. Tidak mentaati orang tua ketika diperintahkan maksiat. Itu nggak masuk durhaka. Tidak termasuk. Dalilnya di mana? Dalil Quran surat Luqman ayat 15. Dalilnya, ayo kita buka Quran surat nomor 31. Luqman. Surat Luqman surat 31. Luqman ayatnya ayat 15. Ya, silakan. Ya, terjemahannya, silakan. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, orang tuanya memerintahkan untuk berbuat syirik, ya, menyuruh anaknya berbuat syirik, maka janganlah engkau menaati keduanya. Loh, Allah sendiri yang nyuruh loh. Allah sendiri, ya. Terus kemudian lanjut. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Terus. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan tidak boleh mentaati orang tua ketika diperintahkan untuk bermaksiat, melakukan dosa, pelanggaran syariat. Itu ya. Ini tidak diperbolehkan. Ya. Contoh. Kemarin ada waktu taklim, ada seorang akhwat bertanya kepada saya, Ustadz, saya pernah mendengar, yaitu Ustadz pernah nyampaikan, bahkan di YouTube saya juga pernah dengar, wanita itu kan tidak boleh sering-sering ziarah kubur. Sebab Nabi pernah mengatakan, la'anallahu zawaratil kubur. Allah melaknat wanita yang mondar-mandir ke kuburan, sering-sering ziarah, itu nggak boleh. Dilaknat. Iya, betul Ibu, betul. Terus apa yang Ibu mau tanyakan? Masalahnya, mama saya itu sebelum meninggal, dia itu wasiat. Nanti kalau mama meninggal, tolong mama ini sering-sering kamu kunjungi. Ya, kamu sering-sering nengok mama, lihatan. Ya, itu. Tolong ditengok, ya dikunjungi. Seperti itu. Lah saya ini perempuan, Ustaz. Ya. Kalau saudara saya yang laki tidak masalah. Lah tadi katanya tidak boleh. Ya sering-sering. Ya memang nggak boleh. Lah terus bagaimana solusinya? Maka dalam hal ini Bapak Ibu sekalian cukup doakan di rumah saja. Ya. Lah orang tua saya ngancam Ustaz. Mama tidak ridho loh ya. Kalau anak-anaknya mama nanti tidak ada yang doakan, tidak mau lihat mama, ya kuburannya mama. Suruh sering-sering. Kalau bisa sepekan sekali tiap Kamis malam Jumat. Tuh, coba. Lah ini kan ini menyelisihi, gitu ya. Maka dalam hal ini tidak mentaati itu tidak termasuk durhaka. Nggak termasuk, ya. Nggak termasuk. Baik.
Kita lanjutkan. Ya. Kita lanjutkan. Yang nomor 2, yang nggak masuk kategori durhaka. Yang nomor 2, nomor 2. Yang nomor 2 adalah meninggalkan ta'assub fanatik jahiliyah. Meninggalkan ta'assub fanatik jahiliyah. Ya, ta'assub itu fanatik. Fanatik itu ya apa ini? Apa fanatik itu? Ya, mengagung-agungkan ala jahiliyah. Jadi meninggalkan ta'assub fanatik jahiliyah. Ya. Ibu-ibu sekalian, saya jelaskan ya. Saya jelaskan bahwasannya ada di antara orang itu yang dia itu ta'assub jahiliyah, fanatik golongan, itu ada. Termasuk misalnya fanatik keluarga, fanatik suku, fanatik marga, itu ya. Fanatik terah, apa terah itu? Ya, keturunan, nasab, ya. Seperti itu, walaupun di atas kesalahan. Ya. Jadi kalau seseorang itu tidak ikut membela, maka dia tidak termasuk durhaka kepada orang tua. Enggak. Iya. Kan ada orang itu yang dia itu terlalu berbangga-bangga dengan nasab. Kami ini anak cucu Rasul. Ya. Ada enggak yang kayak begini? Ya. Sehingga ketika akan memilihkan jodoh harus sama-sama yang anak cucu. Ada sebagian orang Arab itu begitu, ibu-ibu sekalian. Ya, termasuk kalau kita bicara, mohon maaf ini ya, ini sekedaran apa ini banyak ya orang-orang Arab itu yang kekeh dengan marga. Ya, ayah saya India, ibu saya Arab. Ya, itu kalau saya dengar ceritanya, prosesnya ruwet itu dulu, ribet. Ya, karena orang Arab harus dapat orang Arab. Ya, dia nggak ridho, ya dia nggak mau kalau dapat orang non Arab selain Arab. Nah, itu namanya fanatik ta'assub, ya, hala jahiliyah, fanatik keturunan nasab. Nggak boleh. Selama dia orang soleh, selama dia orang bertakwa, maka nggak apa-apa. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Dan yang namanya orang bertakwa itu tidak harus orang Arab, pribumi pun nggak masalah. Seperti itu, ya. Sehingga dalam hal ini saking ramenya, sulit untuk proses pernikahannya. Qadarullah akhirnya nikah, ya. Akhirnya kemudian muncullah saya, kan gitu ya. Seperti itu. Saya pun juga begitu, sama. Berarti saya ikut ayah India, kan? Lalu kemudian saya menikah dengan orang Arab. Agak ribet juga. Agak ribet. Ya, seperti itu. Karena harus sama-sama dapat orang Arab. Alhamdulillah, qadarullah, ya tetap. Ya, seperti itu. Ya, takdirnya Allah Azza wa Jalla. Makanya dalam hal ini siapapun boleh. Ada orang itu yang fanatik marga. Harus marga ini dapat marga ini. Ada enggak yang kayak begini? Nah itu, selama marga yang dia itu orang soleh, nggak masalah. Tapi kalau itu misalnya bukan orang soleh, ini karena fanatik keturunan, maka tidak boleh ditaati. Ya. Makanya keluarga dari ayah saya, meskipun India, ada yang dapat Cina, ada nikah dengan Cina. Ya. Ada yang banyak nikah dengan Jawa, orang pribumi, banyak, ya banyak, nggak masalah. Selama dia orang soleh, orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang mulia di sisi Allah, orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kita lanjutkan. Sebab ada yang kekeh itu ya. Baik. Mana dalilnya? Dalilnya adalah disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, dalam Musnad Imam Ahmad. Ya. Nomornya. Nah ini saya bawa, tidak ada di kitabnya, tidak saya bawa. Ya. Nomornya 16.375. 16.375.
16375. 16375. Nomor hadis ini. Ya. Karena Imam Ahmad itu hafal 1 juta hadis. Imam Ahmad itu. Ya. Baik, itu kalau kita masukkan itu ke dalam komputer kita, hang itu. Ya. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, Imam Ahmad luar biasa. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Baik. Salah satu mazhabnya Imam Ahmad atau Hambali adalah, kalau ibu-ibu pengen tahu, yaitu ketika sholat salah satu mazhabnya, yaitu pendapatnya, sholat itu yang tahiyatnya cuma 1 kali, sholat yang tasyahudnya cuma 1 kali, maka duduk akhirnya iftiros. Jadi termasuk taraweh kan 2 rakaat, berarti tahiyatnya kan 1 kali. Itu duduknya bukan tawarruk, iftiros. Itu Hambali, itu berarti mazhabnya Hambali. Termasuk yang witir 3 rakaat, tahiyatnya 1 kali. Ada nggak witir 3 rakaat, tahiyatnya sekali? Ada ya? Itu duduknya bukan tawarruk, tapi iftiros. Faham nggak? Faham ya? Subuh berapa rakaat? Tahiyatnya berapa? 1 kali apa 2 kali? Berarti iftiros. Bukan tawaruk, itu Hambali loh. Hambali. Terawih 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tahu nggak duduk iftiros? Telapak kaki kiri diduduki, telapak kaki kanan ditegakkan. Kayak ibu-ibu kalau duduk gimana? Seperti itu. Paham ya? Paham ya? Iftiros ya? Paham ya? Baik. Nah, itu setiap yang tahiyatnya 1 kali, termasuk witir. Witir kan 3 rakaat, yang cuman yang sekali. Tahiyatnya, maka duduk akhirnya itu iftiros. Sedangkan kalau Syafi'i beda, mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, setiap tahiyat tawarruk. Jadi subuh 2 rakaat tawarruk, kakinya dimasukkan. Nah, yang kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan. Bisa dibayangin kan? Baik. Termasuk tarawih 2 rakaat salam masuk lagi, 2 rakaat salam masuk lagi. Termasuk witir masuk lagi. Tawarruk semuanya. Lah saya kadang-kadang ya bingung, kok ada, yaitu jamaah itu rakaat pertama, 2 rakaat pertama iftiros ketika tarawih, iftiros lagi 2 rakaat lagi iftiros lagi, begitu witir 3 rakaat tawarruk. Ini namanya selingkuh. Yang 4 kali salam Hambali, yang witir pakai Syafi'i, selingkuh. Itu andai kata cocok-cocokan, kurang bukan anunya gitu loh ya. Paham ya maksudnya ya? Paham ya? Apa perlu saya praktekkan duduknya? Saya lihat cara pandangnya ibu-ibu itu blank. Iftiros, subuh, tarawih, witir 3 rakaat, ini Hambali. Syafi'i subuh, tarawih, witir. Paham? Wis, kayak gini lagi ya. Ya, sambil bayangin soalnya ya. Baik, jadi itulah yang namanya duduk iftiros sama tawarruk ya. Jadi bedanya itu. Kita lanjutkan. Ya, ini dalilnya nomor berapa tadi dalilnya? 16375. Dalilnya adalah yaitu dari Abbad bin Kasir Asyami, dari seorang penduduk Palestina, dari salah seorang dari mereka yang bernama Wasilah. Sesungguhnya dia berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, yaitu saya bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah termasuk dari fanatik golongan jika seseorang itu menyukai kaumnya? Beliau bersabda, tidak. Tapi yang termasuk fanatik adalah seseorang yang menolong kaumnya padahal dia melakukan penganiayaan. Nah, itu masuk kategori fanatik. Ya. Jadi kalau ada orang itu cinta sama marganya, ya, senang sama terahnya, suku tertentu. Misalnya kalau di Indonesia itu ada suku apa itu di belakangnya itu apa? Ada
Indonesia biasanya di belakangnya itu berarti nama marga atau nama suku apa? Harahap atau apa? Harahap itu termasuk ya Batak ya. Itu marga ya. Marga. Lah seperti itu ya. Termasuk kalau orang Arab kan banyak ya. Kalau di Indonesia apa lagi? Nah, itu Arab. Ya, kalau di Indonesia apa? Hah? Laudi. Nah, seperti itu kan marga. Baik. Kalau dia senang, hanya sekedar senang, nggak masalah. Tetapi yang termasuk fanatik itu adalah marganya, keluarganya, atau terahnya melakukan kezoliman dan dia membenarkan, dia tidak menyalahkan. Nah, itu yang namanya fanatik. Nggak boleh, ya. Baik. Kita lanjutkan sekarang yang nomor, yang tidak termasuk durhaka nomor 3. Yang tidak termasuk durhaka nomor 3. Memberikan kesaksian kebenaran yang memberatkan orang tua. Apa ini? Ya. Memberikan kesaksian yang benar gitu aja. Memberikan kesaksian yang benar sekalipun memberatkan orang tua. Nah, ini memberikan kesaksian yang benar sekalipun memberatkan orang tua. Contoh, seorang anak diminta untuk menjadi saksi atas tuduhan yang dijatuhkan kepada orang tuanya. Anaknya jadi saksi. Yang tertuduh itu orang tuanya. Lalu si anak berkata, memang benar Pak Hakim, saya melihat sendiri orang tua saya yang melakukan. Oh, itu. Malah jebloskan orang tuanya. Itu nggak apa-apa. Itu tidak termasuk anak durhaka. Pasti orang tuanya berkata, kok malah gak belani bapak, kok malah. Kamu ini anak apa kamu ini? Mestinya kan anak itu bela. Loh, bela itu kalau benar. Lah bapak melakukan kesalahan. Saya katakan jujur apa adanya. Itu tidak termasuk durhaka. Ya, nggak masuk. Meskipun kita dalam tekanan, ancaman. Gue konetakonnya bi hakim jaksa. Jangan lah, jujur ya. Sing nobruk bapak loh, memang. Tapi jujur ya, sejujur ya. Misalnya ini, ternyata jujur. Iya, saya waktu itu bersama ayah saya dan ayah saya yang menabrak. Ya, itu sampai diancam nggak dapat warisan itu. Ya, nggak apa-apa. Dan tidak termasuk anak durhaka. Nggak masuk kategori. Ada dalilnya. Dalil An-Nisa ayat 135. An-Nisa. Surat nomor 4 An-Nisa ayat 135. Kita dengarkan An-Nisa 135. Silakan baca terjemahannya Bapak. Wahai orang-orang yang beriman. Iya. Jadilah kamu penegak keadilan. Duh, jelas penegak keadilan. Menjadi saksi? Menjadi saksi karena Allah. Jangan karena manusia, karena Allah. Nggak usah takut. Lanjut. Atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Loh, jelas sekali. Itu. Terus kemudian. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin. Yang terdakwa itu orang kaya atau orang miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan kebaikan. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Loh, mentang-mentang orang tua, yang mentang-mentang orang kaya dibela. Supaya, nah ini nggak boleh nih, harus jujur, adil. Terus, dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha mengetahui terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Tuh, ancamannya itu ya. Baik, masih ada lagi surat Al-Maidah, surat nomor 5 ayat 8. Al-Maidah ayat 8. Allah Ta'ala berfirman, Al-Maidah ayat 8. Ya, kita dengarkan Al-Maidah ayat 8. Surat nomor 5 ayat 8. Silakan. Wahai orang-orang yang beriman. Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Duh, terus lanjut. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Gara-gara kita fanatik, maka yang kita benci itu kita jatuhkan, yaitu kesaksian kita dengan saksi yang palsu misalnya. Lanjut. Berlaku adillah. Kenapa? Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan
Nah, seperti itu. Yang nomor 4, yang tidak termasuk durhaka. Nomor 4, ya, tidak mentaati orang tua. Nomor 4 ini, tidak mentaati orang tua ketika diperintahkan. Saya ulang, tidak mentaati orang tua ketika diperintahkan untuk menceraikan istri. Nggak taat. Nggak apa-apa, Anda tidak berdosa. Tidak mentaati orang tua ketika diperintahkan untuk menceraikan istri. Contoh, orang tuanya berkata kepada anaknya, "Nah, ibu itu kalau lihat istrimu itu, aduh gemes ibu ini. Ya. Wis ceraian mari, ya. Ibu nonton tok wis gak gedugo." Apa gak gedugo itu? Ya, ini bahasa kletek ini ya, sudah asing ini ya. Sudah. Ya, seperti itu. Ya, masih banyak perempuan lain, insya Allah kamu itu ya masih ganteng, masih muda, nanti dapat yang lebih baik. Wis cerai leren ono mari, wis suruh cerai. Si anak masih cinta sama istrinya. Ya. Si anak tidak mau menceraikan istrinya, maka anak ini tidak termasuk anak durhaka. Loh Ustadz, ada kemarin itu ibu-ibu, mungkin dia sering ikut taklim ya. Dia tanya kepada saya, "Ustadz, saya pernah dengar Nabi Ibrahim alaihissalam itu pernah menyuruh Nabi Ismail untuk menceraikan istrinya. Kan itu hadisnya sahih riwayat Bukhari. Dan akhirnya Ismail alaihissalam menceraikan istrinya. Lalu nikah lagi dengan wanita soleha. Awalnya tidak soleha. Karena ketika Nabi Ibrahim datang, Ismail tidak ada. Si Nabi Ibrahim ini ditanya, "Siapa Anda?" Jadi dulu itu mantu itu tidak tahu kalau itu mertua. Dulu itu nggak tahu. Makanya Nabi Ibrahim ketika datang, wanita ini tanya, "Siapa Anda?" Ya, kau tidak perlu tahu siapa saya. Saya ingin tanya kepada engkau, bagaimana yaitu rumah tanggamu bersama Ismail, suamimu. Maka wanita ini curhat, "Kami dalam keadaan susah, kami ini dalam curhat." Banyak wanita sekarang curhatnya di status. Ya. Itu ya, curhatnya status ya. Kadang-kadang curhatnya itu bukan pakai kata-kata. Ya. Misalnya itu foto atau apa wanita menangis. Ya Allah, curhat berarti lagi sedih ya. Nggak boleh, haram. Ya, nggak boleh ya. Ya, terus ada kadang-kadang ditulis, ya, betapa lelahnya hidup ini. Oh Allah. Ya. Ada lagi yang agak-agak ya Allah rek ketemu sutil maneh. Ya. Ketemu wajan, ketemu sapu, nginem lagi, tulis status. Berkeluh kesah, nggak boleh. Ya, jadi hati-hati ibu-ibu sekalian. Ya, baik curhat sebaik-baik curhat itu kepada Allah Azza wa Jalla. Nggak perlu kemudian isi hati kita yang kita rasakan diketahui oleh banyak orang. Nggak perlu. Ya, seperti itu. Baik, bahkan Nabi sudah mengajarkan kepada kita untuk menghilangkan kegalauan kita. Kalau kita suka galau, suka duka, suka sedih, itu ada doanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nggak usah cerita-cerita curhat kepada teman. Belum tentu teman itu amanah. Bisa jadi aib kita diumbar sama dia. Maka curhat terbaik sama Allah. Minta sama Allah. Ya Allah, ya Rabb. Gitu ya. Nggak perlu nulis-nulis di status. Nggak perlu. Ya, baik. Ya. Anaknya ini tangannya baru kena apalagi masa itu difoto. Apa yang nggak masuk status? Ya. Mau ngabuburi di mana buka. Foto lagi, Allahu Akbar. Ya, jadi hati-hati ya, hati-hati. Kalau yang seperti ini tidak boleh, bahkan menampilkan kemesraan dengan keluarga di status nggak boleh. Ya, makan bareng sama suami, ya, termasuk foto pernikahan, ya, itu termasuk suami lagi mencium kening istrinya, dikirim misalnya lagi bergandengan tangan, meskipun fotonya dari belakang, orang tahu kalau ini suaminya. Ya, seperti itu. Ya, nggak boleh kayak gini, nggak boleh menampilkan kemesraan, nggak boleh. Mesti wanita kalau difoto mesti tangannya begini, ya, dua. Maksudnya jadikan aku yang kedua. Itu maksudnya. Faham saya maksudnya? Oh, berarti sudah siap kalau begitu ya. Jadikan aku yang kedua, gitu ya. Duakan aku, nggak apa-apa.
ya. Kalau laki-laki biasanya kan begini ya, satu lagi. Sama saja, iya, baik. Nggak usah pakai simbol-simbol seperti itu, ya. Mana dalilnya? Nah, sebentar. Bukankah Nabi Ibrahim menyuruh itu? Bahkan, bukan hanya Nabi Ibrahim. Jadi singkat cerita tadi, akhirnya Nabi Ibrahim berkata kepada istrinya Nabi Ismail. Singkat cerita ya, ini riwayat Bukhari. Nanti tak tunjukkan Bukhari nomor berapa nanti. Belakangan aja. Lalu Nabi Ibrahim berkata, nanti kalau suamimu datang, sampaikan ke suamimu, ambang pintu rumahnya suruh ganti. Baik, akhirnya nggak lama Nabi Ibrahim keluar, Nabi Ismail datang. Ada orang datang? Ada. Siapa? Dia tidak menyebut namanya. Ada pesan yang dia sampaikan? Ada. Apa pesannya? Ambang pintu rumahnya suruh diganti. Suruh mengganti ambang pintu rumahnya. Kau tahu siapa yang datang itu? Enggak tahu. Ayahku Ibrahim. Dan kau tahu maknanya ambang pintu rumah harus diganti? Enggak tahu. Berarti aku diperintah untuk menceraikan engkau. Sekarang aku ceraikan engkau. Cerai. Curhat. Perihal rumah tangga kepada orang lain. Meskipun mertua. Nggak boleh. Keep. Tutup. Perihal rumah tangga. Tutup. Jangan diceritakan. Urusan kamar, urusan rumah tangga. Hanya berdua. Nah ya. Terus kemudian Nabi Ismail nikah lagi. Setelah menikah, datang lagi Nabi Ibrahim. Sama ceritanya. Tanya lagi. Si wanita ini tanya, siapa Anda? Kau tidak perlu tahu siapa saya. Saya hanya ingin tahu bagaimana rumah tanggamu bersama Ismail. Alhamdulillah kami bersyukur kepada Allah. Ismail orang yang soleh. Kami menerima apa yang Allah berikan kepada kami. Banyak maupun sedikit. Maka kami bersyukur. Katakan kepada suamimu kalau datang, hambang pintu rumahnya jangan diganti. Berarti qanaah. Wanita qanaah merasa cukup apa yang sudah dia. Ada kira-kira wanita seperti itu di sini. Qanaah, ya, baik, merasa cukup apa yang sudah Allah berikan, ya, baik, lanjutkan. Berarti, kan itu berarti boleh, Ustaz, itu mentaati. Terus ada cerita lagi, Umar bin Khattab, radhiyallahu anhu, kan ada itu dalilnya. Nanti hadisnya yang tadi saya jelaskan. Umar bin Khattab menyuruh putranya. Lah ini agak menarik ini. Namanya Abdullah bin Umar, nama lengkapnya Abdullah bin Umar bin Khattab, radhiyallahu anhu. Ceraikan istrimu. Ceraikan istrimu. Abdullah bin Umar enggan menceraikan istrinya. Sampai akhirnya si bapak lapor sama Nabi. Lapor sama Nabi. Wahai Rasulullah, anakku Abdullah bin Umar tidak mentaati aku. Loh, memangnya yang kau suruh apa? Aku suruh dia untuk menceraikan istrinya. Dan dia tidak mau menceraikan istrinya. Akhirnya dipanggil, bawa ke sini. Dipanggil, apa benar kau tidak mentaati orang tuamu untuk menceraikan istrimu? Benar, wahai Rasul. Kenapa? Karena aku masih cinta sama istriku. Makanya aku tidak ceraikan. Ya, taati orang tuamu. Diceraikan akhirnya. Meskipun dia masih cinta. Lah itu ya apa itu, Ustaz? Seperti itu. Maka katanya ulama, kalau orang tua panjenengan sudah sama seperti Nabi Ibrahim dan Umar bin Khattab, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau sudah sama lo levelnya lo ya. Levelnya kayak Nabi Ibrahim sama Umar bin Khattab, gak apa-apa. Ibu gak senang. Nonton bojomu dok. Ya gak tuku tadi itu. Ya. Wis gak iso masak, tangine awan, aku gak iso ngewangi ibu, nyapu yo gak bersih. Wis lapor, nek wis akeh wong kon durung duwe anak wis cerai. Ada ndak yang kayak gini? Apakah dituruti? Tidak. Kalau dia masih cinta loh ya, kecuali jelas wanita itu melakukan pelanggaran syariat. Apa pelanggaran syariatnya? Dia berkenalan dengan laki-laki yang bukan mahram, tidak menjaga kehormatan diri dan seterusnya. Suka tiktokan, wajah cantiknya dinikmati oleh laki-laki sehingga laki-laki di luar bojone sapa kok ayu ini. Berarti tidak menjaga kehormatan diri. Suami kerja dia tampil wajah di tiktokan, dinikmati oleh laki-laki lain. Iya, glowing juga. Haram. Berarti tidak menjaga kehormatan diri. Ya, makanya saya punya judul taklim, judul kajian 20 penyimpangan bermain tiktokan. 20 penyimpangan bermain TikTok. Oh iya, itu.
ada musiknya. Orang bermain TikTokan itu gangguan jiwa. Senyum-senyum. Iya, praedan. Ya, silakan dibuka YouTube-nya Ustadz Dr. Rehanul Bahrain. Hafizahullah Ta'ala. Bagaimana hukum TikTokan? Beliau dokter mengatakan bahwasanya orang bermain TikTokan ini, yaitu ada gangguan ya dalam kejiwaan. Kecuali cuplikan dakwah, potongan dakwah, terus dimasukkan TikTok. Kecuali itu. Ya, lah ini tidak joget-joget sendiri, guyu sendiri. Wah, pra. Ya, pra ODGJ. Ya. Betul. Ya itu. Ya, jangan. Ya, baik. Kecuali ya bacaan Quran dimasukkan TikTok, ya, tidak tampil wajah, atau nasihat ulama nggak tampil wajah, tapi nasihatnya dengar suaranya, itu di TikTok bagus. Dakwah amar ma'ruf nahi mungkar boleh. Ya, baik, kita lanjutkan. Jadi, di mana Ustaz dalilnya Nabi Ibrahim memerintahkan siapa tadi? Nabi Ismail untuk menceraikan anaknya? Ditulis saja. Sahih Bukhari, kitabnya tidak ada di sini, nomor 3364. 3364. Bukhari ya, Sahih Bukhari 3364. Termasuk cerita tentang Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya. Cerita tentang Umar bin Khattab memerintahkan anaknya itu, itu ada di dalam hadis, riwayatnya adalah riwayat kita kosongnya aja dulu sementara. Kita kosongnya aja. Ya, insya Allah nanti sebentar. Ini sambil saya ingat riwayatnya. Baik, kita lanjutkan. Jadi tidak perlu ditaati ya, apalagi istrinya ini. Kalau istri itu wanita itu tidak bisa masak, ya sekolahkan, les. Ya, wong sekarang itu bisa kok. Pakai apa itu? Lihat apa? YouTube, ya Allah, bisa. Ya, gak iso nyapu ya diajari. Ya, tadi ini kawanan terus ya. Ya, bangunnya kesiangan terus. Ya, mungkin dulu dia belum diajari sama orang tuanya bangun pagi dan seterusnya. Ya sabar, itulah ladang dakwanya. Jadi jangan diceraikan. Kalau memang wanita itu pandai menjaga kehormatan diri, wanita soleh bisa dinasehati, nurut sama suami, taat, jangan dicerai, jangan ditaati perintah orang tua. Sekalipun ya wes kalau gitu kamu tidak nurut sama mama, lebih baik kamu sudah rumah-rumah sendiri, keluar aja dari rumahnya mama, nggak apa-apa. Meskipun ngekos nggak apa-apa, lebih baik. Sehingga apapun yang terjadi dalam rumah tangga nggak ada yang tahu, cuman hanya berdua suami istri. Nah itu ya. Baik, jadi ini kalau orang tua kita sama seperti Nabi Ibrahim, nggak apa-apa. Atau minimal kayak Umar. Umar itu ditakuti setan tidak? Umar itu kalau lewat, setan lewat jalan lain. Nggak pingin papasan. Lah kalau kita ngukon coplek, besti, gitu, besti kita. Ini Umar radhiyallahu. Jadi kalau orang tua kita sudah kayak Umar bin Khattab, nggak apa-apa. Terakhir penutup nomor 5 yang tidak termasuk durhaka. Tidak termasuk durhaka. Tidak mentaati orang tua. Tidak mentaati orang tua dalam masalah pemilihan jodoh. Oh iya, nggak apa-apa. Dalam masalah pemilihan jodoh. Wis talana nuruto ambek mama. Iya, iki na are iki soge na. Ya. Itu, ma, aku itu tidak senang, aku tidak ada rasa cinta. Aku senangnya itu sama Abu Aslam misalnya. Loh ini misal. Ya, ini bisa. Sama si A misalnya, ya, sama si A orangnya soleh, mah aku senang itu. Nah, konek sama itu, ikut triplek, nah, gawe sendenan gampang remek. Nah, iki beton, ya, cinta itu nak nanti, ya, itu rumah tangga itu bukan hanya modal cinta, toh itu juga butuh kelanjutan ke depannya, seperti itu.
si anak tidak ngikuti pemilihan pasangan orang tuanya, nggak apa-apa, nggak termasuk. Tapi Ustadz, kalau nekat nikah sendiri Ustadz, lah itu yang nggak boleh. Tapi kalau anak itu laki-laki nih, laki-laki ya, dia menyenangi seorang wanita. Wanita ini soleh. Bukan wanita yang tidak soleh. Ya misalnya kalau ada laki-laki menyenangi wanita non-muslim, Kristen, ya jelas ini dikhawatirin. Ini wanita muslimah, soleha, menutup aurat, masya Allah. Ya, ternyata orang tuanya nggak setuju. Ya, orang tuanya nggak setuju. Nekat nikah. Ya. Terus orang tuanya ngancam, papa nggak ridho. Apakah itu pernikahannya sah? Sah. Karena anak laki-laki ketika menikah tidak butuh wali. Tapi begitu anak wanita menikah, yang nikahkan pamannya lagi. Wis gini loh. Aku kan ya masih saudaranya ayahmu, pamanmu. Ayahmu tidak setuju, aku setuju. Daripada kamu rontang-rontong ke sini berduaan, itu juga itu fitnah, itu ya dosa. Wes aku yang nikahkan kamu. Itu kalau nekat dinikahkan, orang tuanya tidak setuju masih hidup, maka zina selamanya. Zina. Itu kalau punya anak hasil zina. Hasil zina. Kecuali orang tuanya bilang begini, Papa setuju, tapi Papa tidak mau nikahkan kamu. Papa setuju dan Papa tidak mau datang. Papa ridho, nggak apa-apa, itu jodohmu, ya sudah. Kamu kekeh itu, ya sudah. Ya sudah. Kalau terjadi apa-apa, nggak usah kamu bilang sama Papa. Papa setuju, tapi Papa tidak mau nikahkan dan Papa tidak mau datang. Biar nanti adiknya Papa yang nikahkan. Tapi Papa setuju, teken kawan. Oke, nggak apa-apa. Jalan, boleh. Wong setuju. Apa-apa. Tapi kalau orang tuanya papa dari itu, ya maka dalam hal ini, karena bintinya ini yang menikahkan siapa? Kecuali orang tuanya telah wafat, maka walinya. Ibu-ibu, bapak-bapak pengen tahu enggak urutan wali nikah itu siapa? Yang berhak nikahkan wanita itu urutannya. Kadang-kadang banyak yang salah ini. Silakan Anda tulis urutan yang menikahkan wanita, urutannya. Urutan. Ini banyak yang salah ini. Urutan. Yang pertama, Bapak. Ayah kandung ya. Yang pertama Bapak. Dan ke atas. Itu nomor 1. Jadi kakek, bapak tidak ada, cari atas dulu. Kakek, ada enggak? Bapak itu paling utama. Nomor 2, anak. Lu anak, iya kalau misalnya janda. Anak. Iya. Ustadz, bapaknya ada, anaknya hidup. Mana yang didulukan? Bapak. Ini nomor urut ini, urutan ini. Iya. Bapak meninggal. Ternyata si bapak ini punya saudara kandung paman. Ya paman. Karena kan jalurnya ke atas ini. Atau kakek ke atas. Kalau ini sudah tidak ada, maka baru jatuh nomor 2 urutannya. Anak. Oh mohon maaf. Nomor 1 tadi apa? Bapak. Bapak ke atas. Nomor 2 anak. Anak kalau janda. Loh, misalnya kalau tidak ada bapak, ada paman, maka tetap anak. Keliru tadi saya. Mohon maaf, tetap anak. Anak yang nikahkan, bukan paman. Meskipun paman hidup, paman itu nanti urutan berikutnya nanti. Jadi anak itu ranking kedua setelah bapak. Yang nomor 3, saudara kandung, dulur kandung. Itu nomor 3 itu, urutan. Saudara kandung. Jadi wanita itu punya saudara kandung. Ya. Ustadz, misalnya saudara kandung wanita itu, perhatikan, wanita itu punya saudara kandung laki-laki. Wanita itu juga janda punya anak laki-laki sudah dewasa. Ini dua-duanya punya. Mana yang diutamakan? Urutannya mana? Anak. Nomor 2 anak. Paham ya? Ini urutan. Saudara kandung urutan nomor berapa? Nomor 4, paman dari bapak. Oh, baru paman.
Lah kalau dia bukan janda Ustaz, tidak punya anak, ya urutannya diurut dari atas, bapak dulu. Tidak ada bapak, anak. Oh dia itu gadis ya Ustaz, cuma tidak punya bapak, ya dulur kandung. Itu dulur kandung tidak ada, paman nomor 4. Paham maksudnya? Yang nomor 5 hakim ulil amri. KUA nomor 5. Ternyata kakek hidup, bapak hidup. Mana yang berhak menikahkan anak ini? Bapak, bukan kakek. Yang paling dekat. Ya. Ternyata lagi ada saudara kandung. Ya. Ada juga saudara sebapak. Maka yang didulukan yang mana? Saudara kandung. Karena paman saudara bapak itu ranking keberapa tadi? 4. Setelah saudara kandung. Paham sampai di sini ya? Jadi itu urut-urutannya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Jadi kalau dia tidak taat, ya, makanya orang tua itu tidak boleh memaksa anaknya. Kamu harus nikah sama pilihannya mama. Nggak boleh. Nggak boleh. Gadis itu diminta izinnya. Diminta. Kalau dia misalnya, Duk, ya apa Duk, yang tadi datang, ya kamu gimana? Serta mesa berarti mau. Itu tanda maunya berarti. Ya, kalau janda diminta izinnya dan dia boleh memilih. Saya nggak senang itu. Saya senang sama Abu Aslam. Nggak apa-apa. Janda itu, ya. Dan dia dalam hal ini boleh memilih sendiri. Boleh janda. Tapi tetap ketika menikah harus memakai wali. La nikah illa biwali. Tidak boleh menikah kecuali dengan wali. Tetap harus ada wali. Ya, meskipun dia janda, yang boleh itu tadi itu memilih sendiri pasangannya. Ya, sedangkan kalau gadis maka tidak boleh dipaksa kecuali minta izinnya. Ya apa? Kau setuju? Ya, kau srek dengan laki-laki ini, srek insya Allah. Kalau itu memang jodohku, selesai. Ya sudah, dan jangan terlalu lama. Ya, karena fitnahnya besar. Baik, demikian. Jadi itu materi kita, tinggal satu lagi insya Allah kajian berikutnya, yaitu pelajaran nomor 4, pelajaran terakhir. Apa itu pelajaran terakhir? Anda tulis saja, tapi nanti kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang. Amalan-amalan yang mendatangkan ridho Allah. Nah itu ya, amalan-amalan yang mendatangkan ridho Allah. Amalan-amalan yang mendatangkan ridho Allah. Yang nomor 5 tadi itu belum saya kasih dalil ya. Belum ya? Yang tidak termasuk durhaka itu belum ya? Silakan bisa ditulis dalilnya untuk yang nomor 5. Sahih Muslim. Loh, sudah diringkesi. Ya. Nomornya 1340. 1340. Ayo dibantu, dicarikan. 1340. Ya, 1340. Kita dengarkan. Silakan. Kita dengarkan, ya. Iya. Iya. Isinya, nah ini perhatikan. Seorang wanita janda tidak boleh dikawinkan begitu saja sebelum diminta persetujuannya. Diminta persetujuannya. Itu kalau janda. Terus. Dan seorang gadis tidak boleh dikawinkan sebelum diminta izinnya. Lanjut, teruskan. Para sahabat bertanya, apa itu? Ya Rasulullah, Bagaimana mengetahui izinnya gadis itu? bagaimana caranya kamu memperoleh izinnya? Ya. Jawab Rasulullah, izinnya ialah jika ia diam. Diam. Gimana, Dok? Kamu setuju? Diam. Ya sudah. Ya, jadi nggak boleh dipaksa, nggak boleh memaksakan kehendak, nggak boleh orang tua. Ya, sudahlah, kamu itu ini aja. Ya, sudahlah. Mama yakin kamu akan bahagia. Jangan. Ya, minta izinnya dulu. Ya, wallahu a'lam wa bishawab. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, satu aja. Karena waktunya, silakan. Janda menikahkan dirinya sendiri. Tidak ada itu. Tidak ada. Dalilnya tadi sudah saya bacakan. La nikaha illa biwali. Tidak ada, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali.
Jadi tetap harus memakai wali. Nggak boleh nikah sakarepe dhewe nikah. Nggak boleh. Saya hampir kena yang seperti ini. Hampir dibohongi saya. Hampir. Jadi ada seorang akhwat, dia berkata kepada saya, Ustadz bisa menikahkan saya. Ya, orang tua Anda, orang tua saya meninggal dunia. Paman Anda, yaitu Anda, maaf kalau boleh saya tanya, gadis, janda, punya anak, tidak punya anak Ustadz. Baik, berarti janda ya, statusnya janda. Berarti saudara kandung tidak ada, saudara saya perempuan semua. Baik kalau begitu. Dengan siapa Anda saya nikahkan? Seorang laki-laki. Saya ini Ustadz tinggal di kota A. Sedangkan calon saya tinggal di Jakarta. Baik. Lah nanti maksudnya kalau Ustadz itu berkenan kita ketemu di Surabaya di masjid mana? Lah itu nanti Ustadz nikahkan kami. Ya, baik kalau begitu. Ya. Nama orang tua Anda siapa? Nama orang tua saya fulan. Baik kalau begitu. Anda tinggal di kota mana? Nah, saya tinggal gini. Bisa dikopikan KTP Anda? Bisa. Suami Anda bisa dikopi KTP-nya? Bisa. Baik, saya terima. Semakin mendekati hari H, saya agak nggak tenang. Kok enak hati saya ini ya. Oh iya, dia akan ngirim KTP. Ya. Sudah, ini alamatnya di sini. Sudah. Akhirnya saya telepon. Dia nelpon pakai nomor itu. Saya telepon, yang ngangkat anak seperti anak masih muda, laki-laki. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada, ukhti ini ada. Oh lagi keluar, HP-nya tertinggal. Oh iya, boleh saya tanya? Boleh. Saya dengar katanya mau menikah. Iya, mau menikah. Orang tuanya hidup. Orang tuanya masih hidup, Papa. Terus mau menikah sama siapa? Mau nikah sama ini. Loh, terus papanya, kenapa kok tidak menikahkan sendiri? Papa itu tidak setuju. Oh, ya, baik. Akhirnya sudah tutup. Wanita itu telepon lagi ke saya. Ustaz tadi telepon, iya. Saya boleh tahu nomor telepon calon suami Anda? Baik, sudah. Saya telepon. Saya lebih baik telepon sama calon suaminya. Saya katakan saya tidak bisa menikahkan Anda dengan wanita ini karena di sini ada unsur dusta. Karena orang tuanya masih hidup. Iya Ustaz, memang masih hidup. Hubungan kami ini tidak mendapatkan restu. Makanya kami minta haram. Saya ikut dosanya berarti nanti. Maka saya putuskan saya nggak bisa. Padahal sudah izin masjidnya, sudah izin atau cateringnya, sudah dan seterusnya. Saya batalkan. Cari ustadz yang lain. Ya, cari ustadz yang lain. Daripada saya kena dosanya. Nah, yang kayak gini nggak boleh Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah tidak menjadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan yang terakhir bagi kita. Tetapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati indahnya Lailatul Qadar di masa-masa yang akan datang. Kita tutup wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.